Wih, kalau ngeliat sambal dibakar kayak begini tuh bawaannya ngiler kuadrat ya foodies. Udah pedes panas lagi, bikin makan jadi nambah-nambah deh. Lazis. Foodies, lihat tuh, apinya gede banget. Alah, Kang ngapain? Hati-hati. Aduh, ini iganya Pelan-pelan. udah manggil-manggil, ini udah tuh, udah gede banget apinya, Foodies. Ini iga bakar mercon ya, Ya, kamarnya ini iga ya. bakar mercon, Nah, ya. ini salah satu menu yang paling rame, Best seller. yang paling best seller di sini, Foodies. Tuh lihat Iya. yang lainnya, semuanya serba bakar-bakaran, sambalnya lada pisan katanya. Sambal bakar pertama di Karawang. Sambal bakar pertama di Karawang, wih mantap. Widih, namanya pertama pasti pelopor dong ya. Urusan rasa harusnya nggak perlu diraguin lagi nih foodies. Nah secara penyajian hampir semua lauk utamanya ini sudah matang foodies, termasuk iga sapinya. Jadi tinggal dipanaskan dengan cara dibakar ataupun digoreng. Nah baru itu selanjutnya pindah kamar, maksudnya pindah tempat foodies. Ini udah kena panas, kena pedes, kena api, cobeknya cobek panas coba. Kurang apa lagi, mendidih, nggak golak, mungkin orang Sunda mah. Kebayang sih ya ini sambal yang katanya pedes pisan dibakar secoet-coetnya coba sampai mendidih gitu foodies. Untuk menunya bukan cuma iga sapi kok, ada banyak banget yang bisa dipilih. Mulai dari lauk utama, tumis-tumisan, juga kuah-kuahan. Pokoknya semuanya serba pedas. Dan kalau dihitung-hitung nih foodies total ada sekitar 60 menu loh. Wih, kalap nggak sih itu? Ini pedasnya itu udah katanya tuh level paling pedas. Terus juga dipanasin di atas cobek ya Kia. Sambalnya sampai bleber-bleber. Nah ini sebetulnya udah mateng nih. Tinggal disiapin aja nanti sama Cici sama Akangnya. Siap, nanti tunggu di meja makan. Oke, ini udah tinggal siap. Kalau gitu saya tunggu di meja makan buat siap-siap makan. Siap. Oke, Foodies. Nah menu idola di sini tuh selain iga bakar mercon ada oseng mercon, mangut lele, jengki alias jengkol mercon, paru sambal bawang, tumis peda pete foodies sama kangkung bakar. Iya, kangkung segera langsung dibakar dengan bumbu racikan spesial penuh rempah dan tambahan terasi. Ngiler nggak sih? Foodies, aduh, ini saya bingung mau makannya mulai dari mana. Ini menunya banyak banget dan pedes-pedes semuanya. Mumpung masih panas, kita cobain dulu ya. Ini yang dari tadi saya agak penasaran, yang katanya di sini best seller nih ada iga mercon. Foodies lihat deh baru gigitan pertama kayaknya Raka langsung gagal fokus deh sama daging iga sapinya. Kayak enteng gitu nggak perlu usaha buat gigit, empuknya kebangetan ya. Bisa empuk begitu wajar. Karena memang proses sebelum datang ke sini, di dapur tuh udah benar-benar diungkap bumbu-bumbu merconnya. Bayangin tuh, jadi pedesnya itu beneran sampai dalam. Sampai jeruan dalaman dagingnya itu berasa pedesnya, berasa bumbunya, ada rasa-rasa sari manisnya, gurihnya dapet, pedesnya juga nampol pisan. Padahal yang dimakan baru daging iganya ya kak, belum kena sambal bakarnya tuh, tapi pedesnya udah galak banget. Apalagi pas kena sambal coetnya, mantap. Foodies, ini beneran pedas. Yang bikin aroma sambalnya tuh beda, ada aroma bakar-bakarnya, ini beneran sambal bakar loh. Sesuai dengan namanya, iga bakar mercon. Lanjut, takis nih paru sapi yang udah nyemplung ke sambal bawangnya. Cus! Ini sama sekali nggak ada bau-bau jeroan sapi gitu. Apik banget, enak banget. Terus dia teksturnya agak kenyal-kenyal empuk. Rahasia paru dan daging empuknya ini ada di teknik low cooking saat proses perebusannya foodies. Untuk tingkat kepedasan sambal itu ternyata justru sambal bawang inilah levelnya lebih pedas dari sambal mercon. Raka kayak kena prank tuh foodies. Secara rasa dia lebih dominan di pedasnya. Kalau yang mercon tadi masih ada manis-manisnya, ini beneran pedas, gurih, dan aroma bawang putih sebenarnya nggak begitu berasa. Ini lebih banyak cabenya beneran. Pedas banget. Hehe, kalau gitu stop dulu persambulannya ya. Kita lanjut icip menu yang slow-slow dulu nih. Ya, ada mangut lele nih foodies yang gurih santan dan rempahnya tuh kuat banget. Kuahnya lebih dominan manis gurih berpadu dengan daging ikan lele yang empuk dan juga lembut. Pakai banget. Endol pisan, Oke, kita lanjut ya, icip menu yang unik dan banyak diburu sama para pecintanya. Ini dia foodies, kangkung bakar.
lokasinya berasa. Ada bawang putih juga ya. Ada bawang putih ya. Bawang putihnya juga berasa. Rempahnya juga kuat banget. Ini kalau dimakan tanpa nasi emang agak kuat nih bumbunya nih. Ya, sedep banget. Namanya dibakar, aroma bakarnya itu emang berasa banget. Jadi emang paling the best ini dicampur sama nasi. Tapi ini bukan sembarang nasi loh foodies. The one and only nasi chili oil. Takis. Wuhuhu. Ini khas chili oil ya. Baru suapan pertama tuh langsung nyelekit. Kalau nggak senang pedas, ini mungkin nanti bisa request sama Akang sama Tetehnya. Minta request jangan terlalu pedas. Karena ini prosesnya tuh diracik sendiri ya. Langsung didadakan ya. Karena ini prosesnya diracik dadakan. Ini kayaknya pedas banget nih yang bikin nih. Aduh. Kalau foodies nggak doyan pedas, aman. Di sini ada kok nasi putih biasa. Oke, next ya. Kita lanjut nih tumis peda petenya. Wah, kesukaan Raka nih katanya foodies. Masaknya ditumis dengan banyak tambahan potongan cabai, bawang, dan juga tomat segar. Wih, jaminan lazis nih. Ini mereka tuh emang pasangan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau peda ketemu pete, aduh nggak tahu ya di mulut itu kok ini klop banget gitu. Buat yang senang pete sama peda ya, lidah-lidah Jawa Barat, lidah Sunda pasti ini dicari. Kalau nggak pete ya jengkol ya kak, temennya makan ikan asin peda. Aduh kurang nikmat apa? Coba nih foodies, nih jengkol mercon. Ini tuh kayak jengkol goreng yang dibakar dengan sambal mercon foodies. Menu favoritnya Raka juga nih, karena jengkolnya nggak begitu bau, pulen dan juga pas banget berpadu dengan sambal mercon yang pedes manis. Ih, juara pisan, Beneran gak ada yang gagal sih ini, dari semua menu yang Raka pesan semuanya andelita pedes nagih nih foodies. Oke, cobain langsung aja ya foodies di Sambal Coet Kane Karawang. Alamatnya di kawasan Teluk Jambe Timur, tepatnya di depan Masjid Puri Teluk Jambe. Banyak tenda putih-putih tuh di situ. Bukanya setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Biasanya di foodies makin malam makin rame pol. Harganya untuk menu utama mulai dari 7.000 aja sampai 35 ribuan. Udah dapat free sambal sama lalapan loh. Nah, mantul nggak tuh? Makan receh, menunya receh tapi rasanya nggak recehan foodies. Foodies, ini kita lagi di mana ya? Kok suasananya panas begini? Penuh dengan bara-bara api yang nyala. Ada foodies. Aduh, panas. Foodies nih kalau misalkan melihat bahan dan bentukannya seperti ini, kira-kira Kang Adut mau bikin apa? Nah, Kang Adut ditemenin Kang Uday. Nah, penasaran? Kita bikin sesuatu nih. Kira-kira ini jadinya apa ya? Adonannya warna hitam total, terus dimasukin ke dalam cetakan persegi panjang. Apaan ya foodies? Ya udahlah, apapun saja nih mah yang penting Endul dan Mursida Bambang M aman ya foodies. Ini bahannya apa sih, Kang? Kalau itu buat itu full coklat. Ini full coklat. Biasanya ada berapa ini? Kalau buat di sini ada 2 varian sama red velvet. Ada 2 varian ya. Jadi kita bikin yang coklat dulu ya. Ini belepotan loh. Waduh bahaya nih kalau sampai berantakan, bisa rugi bandar kita. Kayaknya emang harus pindah tongkat estafet nih ya. Tuh kan benar aja, di tangan si Kang Uday semua adonannya tercetak dengan cepat, satset dan lancar terkendali. Mantap Kang Uday. Tinggal ditutup. Tuh. Tinggal tunggu proses sampai matang berapa menit nih, Kang? Kalau buat api panas sih biasanya 1 menit. 1 menit aja. Cuman ini kan lagi kecil apinya jadi paling 2 menit. Jadi karena apinya agak sedikit tidak terlalu panas, kurang lebih 2 menit kita tunggu sampai matang. Oke deh, sambil nunggu yang coklat jadi, bikin lagi Kang varian lainnya si red velvet yes. Kalau ngeliat si Akang yang bikin bener-bener gercep banget dan semuanya rapi pipi, gak ada yang luber dari cetakan. Ayo Kang Adut, jangan mau kalah nih, gak bisa cetak adonan, bisa kali bawa tungku apinya ya nggak? Lumayan kan buat olahraga kecil-kecilan, semangka. Kenapa apinya mesti dari atas sama bawah? Jadinya luber, kalau bawah doang bakal matang. Oh jadi kalau bawah doang akan matang, kalau misalkan atas bawah jadinya lumer. Oh gitu. Ini pertanyaan juga satu, kenapa dimasaknya mesti pakai kayu bakar gitu? Kenapa nggak pakai kompor? Gitu? Aromanya keluar. Kalau pakai gas kan ada aroma gas, gak enak. Ini kan aromanya benar-benar alami. Wah udah matang aja nih, ayo Kang Adut angkat, smells good. Nyobain Kang, nyobain. Sini. Iya, dorong. Nah,
Gagal Foodies, malu saya. Coba Kang. Udah paling bener emang Kang Adut terima jadi ya. Terus nyobain aja lah Foodies. Ini udah jadinya, jadi kita kasih tahu. Ini kita lagi bikin kue balok. Tuh, kue balok lumer. Tuh, lumer banget coklatnya. Kita tinggal nunggu yang red velvet. Kalau yang red velvet Foodies ini harus bisa nih Kang Adut yang ambil. Ayolah, cobalah Kang. Cus. Tuh kan, bisa kan si Kang Adut ambil kue balok red velvetnya. Cakep. Langsung deh Kang, kita icip ya. Takis. Tuh lihat Foodies, pas Kang Adut belah, isian dalamnya tuh bener-bener lumer banget. Widih, mantep banget ya bagian dalamnya kue balok Ki Anom ini. Dari teksturnya dari si kue baloknya tuh lembut, tapi lengket di lidah gitu. Lengket di lidah, jadi kalau saking lengketnya di lidah, kita ini bisa menikmati. Full of coklat deh, Kang Adut aja udah sampai susah ngomongnya saking terlena dia. Meski coklatnya tumpeh-tumpeh, tapi manisnya masih aman ya Foodies, nggak giung apalagi bikin enak. Satu porsi dijamin kurang deh tuh. Wih, lembut kuenya juga fluffy bingo, cuco Oke, jadi Foodies, kue balok brownies ini merupakan salah satu kue balok lumer pertama yang ada di Garut. Nah, bukan hanya di Garut aja, ternyata di seluruh dunia nih. Jadi ini tuh berdiri sejak tahun 2012. Dipelopori langsung oleh Ki Anom langsung tuh. Oke, next sekarang kita icip juga nih varian rasa yang kekinian, si merah red velvet. Takis Kang. Kalau di tekstur sih sebenarnya sama. Cuma kalau rasa bener-bener kayak ada rasa kayak strawberry ya. Kalau misalkan ditanya nih, Kang Adut lebih suka yang mana? Kalau aku sih lebih suka yang red velvet karena nggak terlalu manis banget. Lumer nggak tuh? Ini yang bikin nikmatnya ternyata kalau makan kue balok lumer tuh. Bagian atas kue balok lumer ini tuh dibuatnya matang Foodies, jadi pas digigit renyah di luar tapi lembut banget di bagian dalamnya. Sekali gigit tuh tekstur langsung terasa. Andelita. Oh iya, buat kamu nih si pecinta coklat nih, mungkin akan lebih suka rasa originalnya. Tapi kamu yang suka dengan varian lain, red velvet bisa jadi pilihan. Satu box kue balok lumer ini emang cocok banget nih buat dibawa pulang jadi oleh-oleh khas Garut. Kamu tinggal beli aja langsung ya di Tarogong Kaler di Garut Foodies. Kue balok lumer brownies Ki Anom, oke? Makan receh, bener receh, tapi rasa nggak pernah recehan. Foodies, makan roti dengan ukuran jumbo dan memiliki lebih dari 20 varian rasa. Wadidaw, pastinya cocok bingo nih buat dijadikan bahan bakar ya Foodies. Ada jaminan kenyang nih. Warga Kota Bandung pasti udah gak asing dong dengan roti legend yang satu ini. Namanya roti Sido Dadi yang udah ada sejak tahun 54 Foodies. Wow, ini udah berusia 69 tahun. Wajar ya kalau yang beli itu selalu antri panjang kayak begini. Soal rasa mah udah jaminan mutu lah. Endul surendul, terjamin rasanya di lidah. Lihat, pilihannya banyak banget. Ada coklat keju, ada blueberry, kopi mocha. Terus yang gede, Ci, yang gede itu namanya apa? Franz coklat. Tuh, kita ambil, coba kita pesan. Lihat nih, tuh ini dia nih. Yang Franz coklat masih dibungkus, ukurannya gede banget. Terus ada juga yang bakso katanya. Bakso vegetarian, bakso ayam, gula aren. Wah, kalau dihitung-hitung nih Foodies, kayaknya ini ada lebih dari 20 varian rasa roti. Lengkap benar ya Foodies, yang manis dan yang gurih komplit ada di sini. Jadi jaminan kamu gak bakalan bosen nih, pilihannya banyak pakai banget. Aidan pilih lagi tuh yang banyak ya biar kenyang. Let's go, kita lapor dulu ke sebelah, yuk. Anyway, buat kamu yang kepengen beli oleh-oleh di sini bukannya setiap hari dari jam 10:30 hingga jam 6 sore. Tapi jangan kesorean Foodies, karena yang datang tuh silih berganti nggak pernah berhenti. Gak lucu kan pas kamu datang terus rotinya udah ludes? Wah, ini dia tentengan aku udah banyak banget nih Foodies, lihat tuh. Wah, ini ada yang gula aren, ada yang bakso, ada yang roti Casino juga. Wah, ini
Udah dapet, sekarang kayaknya bestinya belum nih. Kita harus cari kopi teh atau yang seger-seger nih kayaknya. Let's go, kita cari di luar kira-kira ada apa ya. Yuk. Emang bener sih Dan, kalau makan roti itu kayaknya kopi atau teh kudu ada ya biar komplit. Apalagi sore-sore begini, pas banget buat camilan jelang dinner. Sambil nonton, makan receh. Capcus Dan, lirik kiri kanan kira-kira ada apa aja nih yang menarik? Ini dia, Jue Coffee yang lagi hype banget di kota Bandung. Lihat, yang nongkrong udah banyak banget. Aku cuma penasaran kira-kira seperti apa kopi Vietnam yang katanya mirip sama Teh Talua. Beneran mirip? Yuk, kita kepoin. Jue Kopi ini merupakan kopi Vietnam yang cara bikinnya tuh sedikit mirip dengan proses pembuatan teh talua khas Sumatera Barat foodies, yakni dikocok atau diaduk hingga kopinya menyatu sempurna dengan telur dan juga susu. Karena Capcus, kita pesan ya. Capetrung tuh kopi telur berarti artinya ya. Oke. Untuk membuat kopi Vietnam ala Jue Kopi ini bahannya cukup simpel aja. Mulai dari kopi, susu, telur, garam, dan gula pasir. Ayolah gaskin Dan, pertama kita pecahin dulu telurnya ya. Dan pisahin putih dan kuning telurnya. Yang dipakai itu sengaja kuning telurnya aja foodies, karena kuning telur ini mengandung banyak vitamin D yang sangat baik untuk tubuh kita, seperti menjaga kesehatan tulang, kesehatan gigi, dan juga otot, serta bisa menurunkan tekanan darah tinggi juga. Jadi dipastikan sehat deh kalau kamu minum kopi Vietnam yang dicampur dengan kuning telur ini foodies. Terus tambahin susu. Susunya berapa banyak? Paling 240 gram. 240 gram, jadi harus ditimbang. Takarannya ini emang udah ada pakemnya nih foodies, alias gak boleh diubah-ubah. Karena kalau beda dikit rasanya akan berbeda. Jadi harus sesuai resep asli ya, biar gak berbeza. Nah, kalau susu dan telurnya udah, kemudian kita lanjut tambahin gula pasir, garam, dan juga sedikit merica foodies. Lihat tuh, bahan-bahannya semua tuh ini belum tercampur. Nanti kita harus diaduk ya, biar dia merata sempurna. Ini gimana cara ngaduknya? Di sini apa di mana? Tapi sebelum di mixer jangan lupa tambahin kopinya dulu Dan. Capcus, tuangin kopinya tuh. Proses mixer ini memakan waktu hingga 10 menit sampai adonannya benar-benar merata sempurna. Jadi kudu sabar dikit ya. Sip deh Dan, berhubung belum 10 menit nih, mending kamu serah terima aja sama akangnya. Kamu tunggu di meja, oke? Oh ya foodies, buat kamu yang kepengen santuy ngobrol sama temen-temen nih, Jue Kopi ini bisa jadi salah satu pilihan loh. Tempatnya emang gak terlalu luas sih, tapi jaminan bikin nyaman. Ini bener-bener karena kopinya di atas, jadi pas aku seruput pertama, itu bener-bener rasa kopinya yang mendominasi. Perpaduan rasa manis dan juga kopi yang cenderung pahit, ini kopi Sumatera katanya yang benar-benar kopi robusta yang mantap tenan, yang enak tenan ya kan. Pantesan ini perpaduan yang menurut aku oke punya. Pecinta kopi wajib banget merasakan sensasi kopi Vietnam yang satu ini ya. Kopi Robusta jenis Semendo Honey ini emang cocok banget rasanya di lidah warga plus 62, bikin lagi apalagi ada sedikit sensasi asin dari garamnya juga, pokoknya mantep lah foodies. Sip deh Dan, sekarang giliran roti sido dadinya tuh. Capcus, kita icip-icip bareng. Ini yang kecil ada dua, ada bakso, kemudian ada Franz coklat, ada juga Franz keju ya kan, jadi yang manis-manis, yang gurih-gurih ada. Aku pengen cobain yang Franz coklat terlebih dahulu. Wah, bener-bener coklatnya tuh banyak banget, tuh lihat, aduh. Jadi tekstur rotinya itu cenderung padat ya foodies ya. Jadi nggak yang tipis, kemudian pas dimakan itu langsung habis, itu dia nggak. Tuh, di dalamnya cenderung padat banget, plus ini coklatnya juga, aduh lumer banget tuh lihat.
Wah, satu roti kayaknya bisa buat 3 orang ya nggak sih? Rasa coklatnya yang manis ditambah dengan rotinya yang padat, asli ini mah bisa bikin perut kamu kenyang. Apalagi rotinya ini dibuat setiap hari foodies alias nggak pernah dipendam. Jadi jaminan masih endes pisan rasanya di lidah. Oh iya, dalam sehari roti Sidodadi ini bisa menjual 500 roti bahkan lebih. Wah, udah terverifikasi lazis nih foodies. Apalagi dicocol dengan kopinya tuh. Makin endes, oi. Bagi dong. Nggak mau berhenti makan ini. Bener-bener enak banget. Nah, kalau ke Bandung jangan lupa ya datang ke Jue Coffee dan juga Roti Sidodadi. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Wah. Foodies, ada warung cuma jualan telur tapi rame banget. Padahal kan bahannya gampang didapat ya, terus bisa bikin sendiri di rumah. Wah, ini pasti ada apa-apanya deh nih. Cus put, buruan dicek. Grebek. Aduh, Foodies, ngantri banget lihat. Udah lapar banget lagi, tapi antriannya panjang sampai keluar-keluar ya. Allah, luar biasa nih. Kira-kira emang mau makan apa sih antrinya sampai kayak gini? Challenging banget sih emang ya kalau makan ke tempat yang lagi viral kayak begini. Tapi justru disinilah letak serunya Foodies. Abis capek-capek antri terus disuguhin makanan yang lazis. Nikmatnya luar biasa ya. Oke, aku mau nasi telur Darendro sama Ponti, bedanya apa Mbak? Kalau Darendo itu telurnya dadar, dadar crispy. Kalau telur Ponti itu telurnya ceplok. Oh, oke, dua-duanya nih berarti satu-satu. Tuh udah di-spill ya di menunya Foodies. Pantesan viral, ini sih makanan kesukaan sejuta warga Indonesia nih. Selain menu pamungkasnya, si telur Darendo dan juga telur Pontianak ada side dish lain juga Foodies. Kayak tulang rangu balado, blak kutak, cakalang asap, pete, cumi cabai hijau, udang balado dan masih banyak lainnya. Nah kalau mampir ke sini wajib banget nih pesen jusnya Foodies. Pilihan jus buahnya tuh banyak, bisa request size-nya juga. Berhubung lagi rame banget ya kan, kita coba bantu-bantu sedikit lah, siapa tahu bisa meringankan. Ketik satu ya Foodies, kalau kamu nggak percaya Putih bisa bantu masak nih katanya. Ih, langsung kebentuk ya. Terus lagi, ih langsung gosong, nggak mau, takut nih. Jadi emang harus lagi panas banget gitu ya, supaya jadinya segar banget. Ini nih tipe telur yang sulit dibuat sendiri di rumah Foodies, setuju gak sih? Tricky banget emang masaknya. Minyaknya kudu banyak, kudu panas, wajan yang dipakai juga ngaruh loh. Wah banyakan gagal daripada jadi telur crunchy-nya. Yalah mending beli aja di sini gak sih? Ngembangnya beda dibandingkan dadar biasa. Kok bisa kayak gitu? Karena ada bumbu rahasianya dari kita. Oh gitu. Ada bumbu rahasia, ternyata panasnya kalau di rumah gagal bikinnya. Tapi ini ngaruh dari suhu yang panas banget, itu ngaruh nggak sih? Lumayan ngaruh, kalau kurang panas dia nggak ngembang. Pantesan ya Foodies, selain ada trik khusus, ada resep khusus juga yang dicampur bareng sama telurnya. Pantesan enak. Jadi Foodies, menu telur ini tuh disajikan paketan, gak cuma nasi dan telur aja, tapi bihun kecap, sambal, dan bayam goreng. Nah kebetulan banget nih bayamnya lagi digoreng, intip dulu lah dikit yuk. Wah ini nih lihat, ini bayam crispy ya Mas ya? Bayam crispy-nya sekali goreng banyak, tuh. Ini dibolak-balik, nanti kita cobain juga. Terus kalau ini apa Mas? Ini tulang rangu. Tulang rangu, aduh aku mau banget pesen ini yang tadi dipesen juga. Tulang rangu apa? Balado? Iya. Mas udah deh, aku nunggu di sana aja Mas. Udah gerah banget. Kita tunggu di sana aja Foodies ya. Makasih ya Mas ya. Tapi bener sih Foodies, mending nunggu di depan aja ya sebelum hal-hal yang diinginkan terjadi nih. Kayak comot-comot makanan gitu, ya nggak sih? Karena udah lapar banget tuh dia. Satu porsi paketannya udah termasuk sambal merah dan sambal hijau. Sebenarnya Foodies kalau makan telur tuh pakai nasi hangat aja udah lazis banget ya kan? Apalagi ditambah bayam goreng, bihun dan juga sambal. Cus lah, mantep banget nih. Mari kicop. Mantep. Sambalnya pedas banget, tadi sedikit doang, cuma dicocol tapi udah pedas banget. Dan aku termasuk yang suka sambal kan,
Jadi kalau dibilang yang nggak suka sambal, jangan coba-coba deh karena ini segitu pedesnya. Daripada makannya kepedesan, mending cari aman aja. Telur Darindo, nasi plus tambahannya aja kali ya. Akis. Ih, salfok banget gak sih sama tekstur telurnya foodies? Pinggirannya crunchy, tengahnya padat dan juga lembut. Mantep nih. Tebel kayak telur dadar kalau kita bikin di rumah. Tapi kayak ada serat-seratnya gitu loh. Nggak yang padat banget. Ini karena ada bumbu rahasianya. Next masih dengan tema telur tapi judulnya beda. Ini namanya telur Pontianak foodies. Kalau dilihat dari tampilannya, ini tuh mirip banget sama telur ceplok yang pernah viral itu. Tahu kan? Pakai bumbu kecap dan lain-lain foodies. Nah, daripada penasaran, kita icip aja yuk. Bumbu Pontianaknya tuh manis. Kayak apa ya? Kayak makan empek-empek pakai cuka, tapi kalau cuka itu asem. Nah, ini tuh nggak asem. Dan ini punya aroma khas dari bumbunya sendiri. Sekarang kita beralih yuk ke sumber nasi telur alias ayam nih. Bagian kulitnya foodies pakai nasi tutuk oncom to the rescue. Let's go. Jadi kulitnya ini rasanya udah rame banget. Nggak cuman kulit crispy doang, tapi ada bumbunya. Begitu campur sama nasi tutuk. Rame banget rasanya. Jadi memang cocoknya sama nasi putih nih foodies. Nasi tutuk ini lebih cocok sama yang simpel-simpel gitu loh. Kulit bukan sekedar kulit foodies, tapi ada campuran kol, juga cabai, bawang merah, makanya rasanya tuh meriah banget. Hey pecinta kulit, pasti approve sih kalian guys, ini lazis. Oke, kita beralih ke side dish lainnya ya foodies. Diawali dengan tulang rango balado. Ini yang biasanya olahan tulang rango ini kan kita jumpai kalau kita makan bakso ya nggak sih? Secara tekstur, jadi kelihatannya hampir mirip sama kikil ya dari jauh. Tapi ini bukan kikil, ini tulang rangu karena begitu digigit tetap ada crunchy-crunchy-nya. Nah, buat tulang rangu ini meskipun warnanya gonjreng tapi pedasnya masih masuk di mulut kok. Tenang, dibanding sambal yang ada di paketan telur tadi tuh. Waduh, gawat tuh. Oke, kita geser ya ke cumi balakutake squid. Olahan ini tuh emang segmented banget, nggak banyak yang suka. Tapi kalau coba ngicip, pasti repeat order deh kamu. Mantep kok. Aroma khas balakutak dengan bumbu yang pekat juga menurutku ya. Dan ini nggak pedes. Jadi buat yang nggak suka pedes juga bisa banget makan ini. Side dish ini foodies isinya juga lumayan banyak loh. Bisa banget nih buat sharing kalau makan barengan. Jadi lebih mantap. Oke, next kita cobain cakalang asapnya ya. Wih, menggoda. Karena ini cakalang bakar, jadi ada aroma bakarannya juga, pedesnya ideal, menurut aku nggak terlalu pedes, bisa disantap juga bareng sama nasi. Mantep sih ini. Masih lanjut nih foodies, kita geser ke paru cabai hijau, favoritnya Putih nih. Meskipun ada cabenya, ini nggak yang pedes banget. Kecuali kalian pesan sambal, pedes banget sambalnya. Tenang aja sih, meskipun kepedesan di sini tuh ada pawang yang spesial, just for you. Ada jus spesial dari Jus True nih foodies. Tinggal pilih mau jus apa aja ada di sini nih. Sirsak, mangga, you name it. Alpukat, buah naga, atau mix juga ada. Kayak mix berry yang Putih pesan ini nih. Kayaknya enak ya. Oh, warnanya agak keungu-unguan. Ini ada blueberry sama strawberry-nya. Meskipun ada sensasi kecut tuh bukan yang berlebihan gitu loh. Approve sih menurut aku, dan setelah makan semuanya ini jadi kayak lebih fresh aja, jadi seger gitu loh. Pilihan ukuran ada jumbo dan regular foodies. Kalau Putih udah pasti pesennya yang jumbo supaya dapat kesegaran yang maksimal, ya nggak? Wah, ini mah worthy banget, enak loh foodies. Makan receh bener receh tapi rasanya nggak recehan. Yang mana nih?